Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Bukhari dalam jaringan kelas 10 ya. Pak Bukhari pada kesempatan hari ini akan membahas tugas yang kemarin Pak Bukhari berikan kepada kalian ya, dan sudah kalian kerjakan. Nah, hari ini Pak Bukhari akan membahasnya ya. Ada nomor 1 sampai nomor 2, tapi kemarin kalian baru bisa mengerjakan untuk yang nomor 1, maka Pak Bukhari akan membahas untuk yang nomor 1 terlebih dahulu ya. Kita mulai. Perhatikan di situ. Cos 120 untuk nomor 1. Cos 120 ya. 120 itu ada di kuadran 2 ya. Ini kalau di kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2 ya. Dia lebih dari 90 derajat. Maka kalian mungkin akan kesulitan ya untuk menentukan 120 itu bagaimana. Nah, di sini untuk relasi trigonometri memberikan sebuah kemudahan. Apa itu kemudahannya? Ya, yaitu cos A ditambah B, di mana 120 itu bisa kalian ubah ya. Jadi cos 120 berapa tambah berapa yang hasilnya 120 ya. Bisa juga cos 60 tambah 60 ya, sama itu ya. Bisa juga 90 dengan 30 ya. Bisa juga 90 tambah 30 atau 30 tambah 90 bisa juga. Oke, Pak Bukhari di sini akan membuat yang 90 derajat ditambah 30 derajat ya. Kita coba, kita pakaikan derajatnya. Nah, ini ya. Oke, sesuai dengan rumus yang sudah kalian buat ya. Ketika penjumlahan, maka cos A cos B min sin A sin B, cinta-cinta tapi sia-sia ya. Nah, kita copy aja, nanti kita ganti untuk mempercepat ya. Kalau di buku kalian nggak bisa di copy, kalau di komputernya Pak Bukhari bisa di copy ya, seperti ini ya. Cos A tambah B, cosnya berapa tadi? 90 derajat ditambah 30 derajat. Ini sebagai A-nya, yang ini sebagai B-nya. Oke, sekarang kita ubah yang A. Yang A kita ubah jadi 90. Ya, kita ubah 90 semua. Oke. Lalu yang B kita ubah menjadi 30. Ya, kita ubah jadi 30. Sekarang kita masukkan nilainya nak ya. Ini kita copy. Oke. 9 cos 90 derajat berapa? Cos 90 derajat itu ya. Masih ingat dengan 5 angka seperti ini ya. 0, 30, 45, 60, 90. Kalau cos dia mulai dari 0, maka dia mulainya dari 1, maka yang ininya dia 0. Oke, berarti cos 90 adalah, iya betul sekali, cos 90 dia 0 dikali ya, Pak Bukhari menggunakan titik ya. Cos 30 dari 1 ya, 1 terus dia turun tuh, jadinya setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke, lalu dikurangi dengan sin 90. Yo, sin 90. Kalau sin dia mulainya dari 0.
sampai ke 1. Maka sin 90 dia adalah 1 ya, kali sin 30 dari 0 ya, 0 naik 1 berarti masuknya ke setengah. Oke, bentuknya seperti ini. Kita copy juga. Nah, oke. Kita lihat nih. 0 dikali setengah akar 3. Semua bilangan ketika dia dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Dikurangi 1 kali setengah. 1 kali setengah. Bilangan apapun kalau dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, gini. Maka berapa hasilnya? 0 dikurangi setengah, maka hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, ini ya. Maka cos 120 ya, hasilnya adalah negatif setengah. Kenapa kok negatif? Karena cos ada di kuadran 2. Masih ingat gak? Cos, tan, sin, al. Di kuadran 2 yang positif hanyalah sin dan cosec ya. Maka cos saja, cos di kuadran 2 dia negatif. Oke. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Cos 150. Nah, sama ya. Kita copy aja cos 150. Dari berapa kali berapa itu? Sorry, bukan kali ya. Dari berapa ditambah berapa itu? Cos 150 itu. Ya, cos 150 bisa kalian buat dari 90 ditambah 60. Nah, gini ya. 90 tambah 60. Oke. Maka kita masukkan lagi, oke, ke rumus cos penjumlahan 90 ditambah 60 ya. Maka ini adalah A-nya ya, ini adalah B-nya. A sudah 90 semua ya. Ini cos A, sin A sudah 90 semua. Kita tinggal mengganti yang cos 30-nya menjadi cos 60. Nah, ini ya. Cos, sin ya. Karena penjumlahan maka dia bentuknya negatif. Oke. Berapakah hasilnya? Nah, yo. Cos 90 ya, masih 0 ya, cos 90 ya. Lalu cos 60. Nah, cos 60. Nah, lihat cos 60. Dari 1 nih, 1 dia mau naik. Dari 1 dia mau turun ke 0 ya. Maka 1 setengah akar 3 setengah akar 2 dia terus jadi setengah. Di cos 60 dia hanya menjadi setengah saja. Maka akar 3-nya kita hapus. Oke. Lalu sin 90. Sin 90 tadi masih 1 ya, dia nggak berubah. Lalu sin 60. Nah, sin 60 dari 0 dia naik 0 setengah, setengah akar 2 setengah akar 3. Maka cos sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, kita copy lagi. Oke, kita pastekan 0 kali setengah. Bilangan apapun kalikan 0 maka hasilnya adalah 0 itu sendiri ya. 1 kali setengah akar 3. Bilangan apapun kalau dikalikan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka hasilnya adalah setengah akar
Oke, maka hasilnya adalah negatif 1/2 akar 3. Oke, gitu ya, kita sudah ketemu cos 150 adalah setengah akar 3. Ini Pak Bukhari kasih merah-merah biar kelihatan bahwa itu adalah nilainya. Nah, oke. Cos 75. Nah, nih cos 75. 75 itu tidak ada di dalam tidak ada di dalam sudut istimewa ya. Kita mengenal sudut istimewa hanya 0, 30, 45, 60 dan 90. Tidak ada 75 ya. Tapi dari 75 itu bisa kita cari dengan menggunakan sudut istimewa. Caranya gimana? Ya sudah, tinggal menambahkan sudut-sudut istimewa. Dari berapa dengan berapa? Yaitu 45 ditambah dengan 30 ya. Kita copy lagi, 35 tambah 45 ya, 45 ditambah dengan 30. Oke, masuk dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama kita copy. Oke. Cos 45 ditambah cos 30. Oke. Maka A-nya kita ubah semua dengan 45 derajat. Oke, 45 ya. Ini cos A, cos B, sin A, sin B ya. Maka sin A nya kita ubah jadi 453. Sekarang yang cos B nya kita ubah jadi 30 ya. Dan sin nya ini kita ubah juga jadi 33. Kita copy ya. Berapakah hasilnya? Cos 45 ya, dia di tengah-tengah, maka dari 1 setengah akar 3 jadi setengah akar 2. Oke, 1/2 akar 2. Oke, terus cos 30. Cos 30 ya, dia ada di sini, maka 1 turun jadi setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke, sin 45 sama ya, dari 0 setengah akar 2. Setengah akar 2. Lalu sin 30. Sin 30 dia naik hanya 1 tingkat aja, dari 0 ke setengah. Maka ini Bukhari. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah perkalian ya, ini perkalian. Kita masuk ke yang pertama dulu, perkalian. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Yang perlu kalian cermati adalah ya, ketika ada perkalian dengan akar seperti ini, maka yang depan, angka yang depan kalian harus kalikan dengan angka yang depan juga ya. Setengah di sini harus kalian kalikan dengan setengah ya. Maka hasilnya adalah 1/4 ya. Kok bisa 1/4? Gimana Pak? Nah, kenapa kok bisa 1/4? 1 kali 1, yang atas kali atas 1 kan?
2 kali 2, penyebut dengan penyebut, ya. 2 kali 2 4, ya, jadinya 1/4. Nah, setelah itu yang akarnya karena perkalian kalian kalikan, ya, kalian kalikan. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 yaitu 6, maka akarnya jadi akar 6. Oke. Min sama setengah kali setengah, sama ya, 1/4. Oke, akar 2 tinggal ngikut karena di sini dia tidak ada perkaliannya, ya, tidak ada akarnya. Setengah kali 1 di situ misalkan, ya, tapi dia nggak kelihatan, ya, maka dia tinggal ngikut aja, yaitu akar 2. Oke, sampai sini sebenarnya kalian sudah betul, ya, tapi ada beberapa soal yang meminta kalian untuk menyederhanakannya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Oke, perhatikan, ya. Di sini setiap suku, ini namanya satu suku. Nah, ini satu suku namanya, ya. Ini juga satu suku, ya. Setiap satu suku di sini dia mengandung setengah akar 2, maka bisa kalian keluarkan setengah akar 2-nya. Kok bisa, Pak, setengah akar 2? Lihat nih dari perkalian sebelumnya, ya. Suku pertama dia punya setengah akar 2, nih, setengah akar 2. Suku yang kedua dia juga punya setengah akar 2 sebelum dikalikan tadi, ya. Maka kita keluarkan setengah akar 2-nya itu tadi, setengah akar 2-nya kita keluarkan. Oke, lalu kita kurung, ya, lalu kita kurung. Ketika setengah akar 2-nya kita ambil, ya, maka suku pertama dia tinggal setengah akar 3, kan, ya, setengah akar 3. Oke, ini Pak Bukhari ambil dulu. Pak Bukhari bukan setengah, ya, tapi 1/4. Gitu. Karena di sini ada 1/4, ada 1/4. Nah, akar 2-nya kita ambil dari sini, ya. Oke, maka dia berubah jadi, nah, setengahnya kita ambil, ya, setengahnya sudah kita ambil, dan setengahnya yang ini sudah kita ambil. Nah, akar 2-nya juga sudah kita ambil, ya. Maka yang dari sini hanya tinggal si akar 3 saja. Si akar 3. Oke, dikurangi. Oke, dikurangi. Yang ini kita ambil 1/4 akar 2, ya. Kita ambil 1/4 akar 2. Loh, habis, ya. Tapi bukan habis jadi 0, dia berubahnya jadi 1. Oke, silakan dikalikan distributif, ya. 1/4 akar 2 kali akar 3. 1/4-nya kali 1 di depan ini nggak kelihatan, dia jadi 1/4, ya. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Oke. Terus min 1/4 akar 2 dikalikan 1. Bilangan apapun kalau dikali 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 1/4 akar 2 kali 1, jadinya 1/4 akar 2. Nah, ini adalah bentuk penyederhanaannya. Oke, Pak Bukhari bentuk, nah, jadi merah-merah itu biar merona dia. Oke, kita lanjut ke sin 60 min 45. Nah, ini sebenarnya kalian tinggal mengikuti aja, ya, dari rumus ini. Cos A min B, ya, cos A plus cos A cos B tambah sin A sin B. Kita copy. Oke, cos A cos B sin A sin B. A-nya adalah 60, ya. Oh, maaf. Ini bukan sin. Kita pakainya yang sin. Nah, ini yang sin.
Nah, sin A min B ya, karena tadi sin tadi Pak Bukhari copy adalah yang cos. Oke. Maaf. Sin A min B. Nah, di sini menggunakan pengurangan, maka kita pakainya sin A min B. Oke. Sin A, A-nya berapa? A-nya adalah 60 derajat. Gitu ya. Cos A-nya berapa? Cos A-nya adalah sama juga tadi, 60 derajat. Yang B-nya kita ubah. Yang B-nya adalah 45 derajat. Yang B di sini juga 45 derajat. Oke. Kita copy. Oke, kita cari nilainya satu-satu. Oke. Kita verifikasi sama dengan dulu di sini. Sin 60. Yo, sin 60 berapa yo? Siapa yang bisa? Sin 60 ya. 0 setengah, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar ya. Kita lanjutkan ya. Tadi sin 60 derajat ya sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke. Terus dikali cos 45 yaitu setengah akar 2. Oke. Min cos 60 ya. Cos 60 dia hanya setengah saja ya, kali sin 45 setengah akar 2. Oke. Sama dengan oke, sama seperti tadi, depan kali depan, belakang kali belakang, setengah kali setengah, 1/4. Oke. Belakang kali belakang, akar kali akar, yaitu akar 6 ya. Dari mana? Dari 2 kali 3 min setengah kali setengah berapa? Setengah kali setengah 1/4. Akar 2 nya tinggal ikut saja, akar 2. Oke. Nah, di sini sama ya, seperti yang di atas, 1/4 akar 6 ya, min 1/4 akar 2. Maka hasilnya untuk penyederhanaannya juga sama, maka Pak Bukhari copy di sini aja. Oke, Pak Bukhari copy, Pak Bukhari kasih warna merah. Iya. Nah, kita lanjutkan yang terakhir nih, cos cos 45 min 30. Karena pengurangan ya, cos tapi dia pengurangan, maka dia pakai cinta-cinta tapi tambah sia-sia. Nah, kita taruh di sini. Nah, sama dengan cinta-cinta tapi tambah sia-sia ya. Cos A nya berapa? Kita nggak usah pakai ya. A nya berapa? A nya adalah 45 ya, 45 derajat. Lalu sin A ya, A nya kita ubah dulu semua, 45 derajat juga. Oke. 30 B nya 30 derajat, kita ubah 30 derajat. Oke. Yang sin B nya juga 30, sin B nya juga 30 derajat.
30 derajat juga. Oke. Let's check nilainya. Oke. Cos 45 langsung setengah akar 2. Setengah akar 2. Cos 30 ya. Cos 30 dari setengah dari 1, dia turun satu tingkat aja. Berarti setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke, lalu ditambah sin 45 setengah 45 setengah akar 2 ya. Sin 30 kali setengah saja ya. Kalau sin 30 itu setengah aja ya, setengah aja. Oke, kita kalikan sama dengan setengah kali setengah. Nih, setengah kali setengah, maka 1/4 ya. Oke, terus akar 2 kali akar 3. Akar 2 akar 3 jadinya akar 6. Oke, ditambah setengah kali setengah, 1/4 juga ya. Oke, akar 2. Akar 2 nya tinggal ikut aja. Oke, karena ini penjumlahan ya, caranya juga sama untuk menyederhanakannya. Ya, sama-sama punya 1/4, punya 1/4 dikeluarkan 1/4 ya. Punya akar 2 di sini, dia kan 6 itu kan akar 2 kali akar 3 ya. Ya, maka akar 2-nya kita keluarkan. Akar 2. Nah, di belakang juga punya akar 2. Pak, kenapa nggak akar 3 yang dikeluarkan? Karena yang depan punya akar 3, yang belakang nggak punya akar 3 ya. Yang belakang punyanya cuma akar 2 aja. Maka yang kita keluarkan yang akar 2-nya. Oke, maka jadinya akar 3 ditambah. Nah, 1/4 akar 2-nya sudah keluar semua. 1/4 akar 2, maka tinggal 1 ya. Oke, 1/4 akar 2 kali akar 3, 1/4 dia tetap ya, akar 2 kali akar 3, akar 6. 1/4 akar 2 kali 1 ya, jadinya 1/4 akar 2. Sudah sama ya. Oke. Nah, inilah hasilnya. Oke, Pak Bukhari cukupkan. Terima kasih. Silahkan videonya dilihat. Salam sehat, tetap di rumah, jaga kebersihan ya, mandi 2 kali ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.